Kalau datang syariat, ada dalilnya memerintahkan harus seperti itu, maka semua dengan serempak akan sami'na wa ata'na, mengamalkan. Kalau organisasi kan nggak seperti itu. Kalau sebuah organisasi Islam kan nggak seperti itu. Ada yang menemukan hadis, baca dia hadis, ada hadis bab larangan memanjangkan celana di bawah mata kaki. Dibaca hadisnya, ternyata tidak boleh. Tidak boleh isbal, tidak boleh menutupi mata kaki, celana atau kain sarung atau gamis. Lapor akhirnya kan, saya menemukan hadis ini, bagaimana? Diamalkan atau tidak? Kata pimpinannya, nggak usah. Kita dari dulu sampai sekarang nggak ada istilah seperti ini. Ini hadis kan umum. Ada hadis yang lain. Ya, ini hadis hanya umum sifatnya. Yang benar kalau kamu sombong baru kena. Kalau kamu tidak sombong, insya Allah tidak apa. Akhirnya yang menemukan hadis tadi nggak bisa mengamalkan hadisnya, dibodohi. Merdeka apa tidak? Merdeka atau tidak? Tidak merdeka, dijajah kamu mengamalkan agama ini kalau kamu ikut organisasi. Ya. Dijajah kamu, nggak punya kebebasan. Padahal apa yang ditemukan itu betul-betul hadis Rasulullah SAW yang sahih. Nggak bisa mengamalkan. Kalau kemudian memaksakan diri untuk mengamalkannya, bisa-bisa dipecat kamu. Kalau ternyata yang menemukan hadis ini seorang dai, dicopot itu kedaiannya, ya, dipensiunkan, pensiun dini dari juru dakwahnya. Iya, apa yang saya kemukakan bukan satu kedustaan atau satu hal yang dibuat-buat, tapi ini sesuatu yang saya temukan sendiri, ya, di mana seseorang, walhamdulillah bitaufikillah, hadir di majelis, padahal sebagai salah satu dai dari sebuah organisasi Islam. Datang pengajian sekali, 2 kali, belum berubah, 3 kali, begitu kesekian kalinya sudah berubah. Pakaiannya berubah, tampilannya berubah. Tunduk patuh, muncul kesadaran bahwa saya harus tunduk di hadapan perintah Allah, di hadapan syariat. Akhirnya ketahuan, dia sendiri yang cerita, ketahuan. Padahal orang ini, siapa yang tidak kenal dirinya? Mengisi sejumlah stasiun radio, terkenal di mana-mana, punya masa. Tapi karena ada hal yang seperti itu, akhirnya dipensiunkan, tarik, dicopot, tidak boleh mengisi di sini, tidak boleh di sini, tidak boleh, sampai di radio pun dilarang. Tapi alhamdulillah sampai sekarang orangnya tetap istiqomah, karena sudah paham begitu nikmat bergabung dalam dakwah salafiyah. Ya, begitu bebasnya saya untuk menjalankan perintah syariat ketika mengenal dakwah salafiyah. Sungguh luar biasa, nikmat yang tak terhingga. Ya, begitupun mungkin yang kita alami, masing-masing punya latar belakang berbeda. Saya pun sama. Boleh jadi pada awalnya dalam keadaan bimbang, dihantui oleh keraguan, ketakutan, kecemasan. Ketika sudah mengenal dakwah salaf, terasa ketenangan itu menyelimuti jiwa. Tentram, hidup, ringan, tanpa beban. Karena yakin bahwa siapapun yang tunduk dan patuh terhadap syariat, itulah yang akan selamat. Gak banyak pikiran. Setelah mengenal dakwah salafiyah. Poin yang berikutnya, ke-6, adalah ar-ruju'u fil umuri allati yaqa'u at-tanazu'u fiha ila al-kitab was sunnah. Matlabun syar'iyyun dalla alaihi al-wahyu al-karim
wal aqlu as-sahih as-salim. Kama qala Allah subhanahu wa ta'ala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul